perkenalkan nama saya Lodi Wilomi, biasa dipanggil Lodi, NIM 2225012 dari program studi agribisnis. Ya, di sini saya akan membahas tentang kekerasan seksual dalam lingkungan kampus. Kekerasan seksual yang terjadi pada M yaitu satu, pelecehan seksual verbal. Senior mengirimkan pesan bernada seksual pada M secara berulang-ulang. Komentar berisi muatan seksual, komunikasi yang tidak diinginkan membuat korban merasa tidak nyaman dan terintimidasi. 2. Pelecehan seksual fisik. Ketika senior memegang paha M tanpa izin, itu merupakan kontak fisik yang tidak diinginkan, melanggar batas tubuh korban, termasuk tindakan pelecehan seksual. 3. Pemaksaan dan intimidasi dalam ruang privat. Dalam kejadian saat malam, pelaku mengunci pintu mobil, mengabaikan permintaan M untuk turun, menciptakan situasi terkurung dan berbahaya, dan ini merupakan paksaan, situasi yang menempatkan korban dalam ketakutan. Bentuk kekerasan seksual berbasis intimidasi dan kontrol. Walaupun tidak terjadi pemerkosaan dalam cerita, tindakan mengurung korban dan menolak menghentikan tindakan tidak pantas adalah upaya pemaksaan seksual. Yang keempat, kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Pelaku adalah senior organisasi, sedangkan M junior. Relasi kuasa ini menyebabkan korban merasa sulit menolak, takut reputasi organisasi atau relasi sosial terancam, merasa tidak aman untuk melapor. Kondisi ini termasuk abuse of power yang memperparah tindakan kekerasan seksual. Dampak yang dialami M yaitu dampak psikologis. Yang pertama, ketakutan dan kecemasan. Kedua, rasa tidak aman, trauma atau stres pada pasca kejadian, rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, penurunan kepercayaan diri. Dampak sosial terjadi karena insiden ini berada dalam konteks organisasi kampus yang melibatkan banyak relasi, menjadi menarik diri dan lingkungan sosial. M mungkin menjaga jarak dari organisasi, teman maupun kegiatan kampus karena merasa malu atau takut dianggap pembuat salah. Tekanan dari teman sebaya. Teman M menyuruhnya diam demi reputasi organisasi. Ini menciptakan dinamika sosial yang tidak mendukung dan membuat M merasa sendirian. Hilangnya rasa aman dan dalam komunitas, kampus dan organisasi seharusnya menjadi ruang aman. Ketika pelaku masih bebas berinteraksi, korban sering merasa lingkungannya tidak lagi mendukung. Stigma atau rasa takut, tidak percaya. M ragu melapor karena pelaku adalah senior yang berpengaruh. Hal ini dapat menimbulkan rasa terisolasi dan takut dikucilkan. Yang ketiga, dampak akademik dalam kekerasan seksual dapat memengaruhi performa dan motivasi akademik M yaitu penurunan konsentrasi belajar, ketakutan, stres, atau pikiran berulang tentang kejadian bisa mengganggu fokus saat belajar. Penurunan prestasi, bahwa M merasa takut untuk mengikuti kegiatan organisasi dan berprestasinya menurun. Ini mencerminkan dampak langsung terhadap kinerja akademik maupun kegiatan kampus. Kehilangan motivasi akademik dan organisasi. Rasa tidak nyaman di kampus dapat membuat M malas hadir kuliah, enggan aktif dalam organisasi, tidak bersemangat mencapai target akademik. Absensi meningkat. Jika M memilih menghindari pelaku, ia mungkin tidak datang ke rapat, kegiatan atau relasi yang berpotensi mempertemukannya dengan pelaku. Ya, di sini saya mengambil kesimpulan analisis dampak dari M menghadapi dampak yang kompleks dalam psikologis, trauma, kecemasan, takut rendah diri. 2. Dalam sosial,
tekanan teman, takut stigma, isolasi. Dalam akademik, penurunan prestasi, motivasi dan kehadiran. Analisis relasi kuasa dan pengaruhnya dalam terjadinya kekerasan. 1. Relasi kuasa antara senior L dan junior M. Dalam konteks organisasi kampus, senior biasanya memiliki pengalaman lebih lama, jaringan sosial yang lebih kuat, posisi yang lebih berpengaruh, dan wewenang informal untuk mengarahkan kegiatan organisasi. Relasi kuasa ini menciptakan ketidakseimbangan posisi antara L dan M. Ketidakseimbangan ini berperan besar dalam terjadinya kekerasan karena A. Senior merasa memiliki otoritas dan pengaruh. Hal ini membuat L merasa bebas bertindak semaunya, termasuk mengirim pesan bernada seksual, menyentuh paha M tanpa persetujuan, mengabaikan permintaan M untuk turun dari mobil, mengurung M dan mengunci pintu mobil. L memanfaatkan status senioritas untuk melakukan tindakan yang tidak pantas. Dan B. Junior merasa sulit menolak atau melawan. Sebagai junior, M mungkin merasa tidak berhak menegur senior, takut dianggap tidak menghormati senior, khawatir akan mendapatkan konsekuensi dalam organisasi, merasa wajib menjaga hubungan baik karena budidaya hierarkis. Ketakutan tersebut membuat M rentan menjadi korban. Dan C. Senioritas menciptakan rasa kepatuhan dalam budaya organisasi. Mungkin ada norma tidak tertulis bahwa junior harus menuntut pada senior, menerima keputusan senior, tidak menolak secara langsung. Norma ini digunakan L untuk memanipulasi dan melecehkan M. Bagaimana relasi sosial dalam organisasi kampus membuat korban sulit melapor? A. Takut merusak reputasi organisasi. Dalam teks disebut bahwa teman M menyuruhnya diam demi menjaga nama organisasi. Tekanan ini membuat korban merasa bertanggung jawab, tidak membuat kegaduhan, seolah-olah ia akan disalahkan jika melapor. B. Pelaku memiliki pengaruh sosial yang besar. L adalah senior berpengaruh dalam organisasi. Korban khawatir laporannya tidak dipercayai. Ia justru dianggap mengada-ngada. Pelaku dibela oleh teman-temannya. Ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman untuk melapor. C. Budaya victim blaming. Beberapa organisasi cenderung mengalahkan korban atau mempertanyakan tindakannya. M. Takut dianggap lebay, sensitif, ingin mencari perhatian, merusak harmonis. D. Takut dikucilkan. Jika melapor, mungkin takut teman menjauhi dirinya, dianggap sumber masalah, aktivitasnya dalam organisasi terhambat. Ini membuat korban memilih diam meski mengalami kekerasan. E. Tidak adanya mekanisme pelaporan yang jelas. Di banyak organisasi mahasiswa tidak ada sistem resmi untuk melaporkan kekerasan seksual. Akibatnya, korban tidak tahu harus melapor ke siapa, takut laporan berhenti di tengah jalan, merasa tidak ada perlindungan. Di sini kesimpulan relasi kuasa, kekerasan terjadi bukan hanya karena tindakan pelaku, tetapi diperkuat oleh ketidakseimbangan kuasa antara senior dan junior. Norma sosial dalam organisasi yang mendukung keinginan, pengaruh sosial pelaku, tekanan lingkungan agar tidak merusak nama organisasi. Semua faktor ini membuat M sangat sulit melapor meskipun sudah jelas mengalami pelecehan seksual. Rekomendasi penanganan yaitu 1. Memberikan dukungan emosional dan validasi kepada korban. Hal pertama yang penting adalah memastikan M merasa didengarkan, dipercaya, tidak disalahkan, tidak sendirian. Komentar dukungan seperti apa yang kamu alami tidak salahmu, perasaan takutmu valid, kamu berhak mendapatkan perlindungan. Hal ini dapat membantu mencegah trauma berlanjut dan meningkatkan keberanian untuk
meminta bantuan. 2. Menghindari victim blaming. Teman atau lingkungan sekitar seharusnya tidak menyuruh M diam hanya demi menjaga reputasi organisasi. Itu adalah bentuk tekanan sosial yang merugikan dan memperparah luka psikologis korban. Yang seharusnya dilakukan teman yaitu tidak menyalahkan M, tidak menganggap ceritanya lebay, tidak meminimalkan pengalaman korban. Yang ketiga, mengarahkan korban ke layanan profesional. M perlu dukungan dari tenaga yang kompeten seperti konselor kampus, psikolog, unit layanan terpadu, perlindungan korban, Satgas PPKS. Jika kampus sudah memiliki profesional, dapat memberikan penanganan trauma, membantu proses menampingi M saat membuat keputusan. Yang keempat, membantu korban mengetahui hak dan mekanisme pelaporan. Tema bisa membantu M untuk mengetahui prosedur pelaporan resmi di kampus, mengumpulkan bukti, screenshot, pesan, kronologi saksi, mendampingi saat bertemu pihak kampus. Jika kampus memiliki Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual atau PPKS, laporan dapat dibuat melalui unit ini. Kelima, menjamin keamanan fisik dan psikologis korban. Beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pastikan M tidak harus berinteraksi sendirian dengan L. Temani M saat ada kegiatan organisasi. Bantu mencarikan ruang aman. Sarankan istirahat dari beberapa kegiatan organisasi jika membuatnya tertekan. Teman berperan penting untuk memastikan M kembali berada dalam situasi berbahaya. Yang keenam, mendorong organisasi dan kampus untuk bertanggung jawab. Rekomendasi untuk lingkungan kampus: membuat SOP penanganan kekerasan seksual, memberikan sanksi kepada pelaku, membangun budaya melapor yang aman, memberikan edukasi terkait kekerasan seksual dan relasi kuasa. Kampus harus berpihak pada korban, bukan pada pelaku atau reputasi organisasi. Peran teman sebagai support system: 1. Mendengarkan tanpa menghakimi. Hanya dengan mendengarkan dan percaya pada cerita M sudah menjadi bentuk dukungan besar. 2. Memberikan rasa aman. Teman bisa menemani M dalam aktivitas tertentu, memastikan M tidak sendirian di situasi yang membuatnya cemas, memberikan ruang bagi M untuk mengungkapkan perasaan. 3. Mendampingi proses pelaporan. Teman dapat ikut bersama M ke unit kampus, membantu menulis kronologi, menjadi saksi dukungan, memberikan keberanian emosional. Yang keempat, membantu menjaga batasan. Teman bisa mengingatkan M untuk menjauhi pelaku dan mengurangi situasi yang berpotensi membahayakan. Yang kelima, tidak menekan korban untuk melupakan. Komentar seperti "udah lupain aja" sangat merugikan. Yang seharusnya dilakukan adalah mendukung proses pemulihan korban M sesuai ritme emosionalnya sendiri. Penanganan yang tepat yaitu dukungan emosional, pendampingan profesional, pelaporan ke pihak kampus, perlindungan jangka panjang, menciptakan lingkungan organisasi yang aman. Sekian dari saya, terima kasih.